Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan al-usulul fiqhi. Kemarin kita jelaskan tentang al-amr wan nahi. Kalau saya bilang seperti ini, silahkan berhujan-hujan di luar kalau mau dapat keberkahan. Ini apa ini? Hah? Ini apa? Ini perintah. Tapi perintah yang hukumnya apa? Hah? Iya, menjelaskan akibat dari berhujan-hujan. Kalau saya bilang gini, ya, ini anak ini lagi kondisinya kurang bagus. Bermain-main hujanlah di luar kalau mau tambah sakit. Hah? Ini apa? Larangan atau perintah yang bermakna ancaman. Sama juga kan ada pembahasannya itu. Kalau saya bilang, ya akhi, wahai saudaraku, la tajlis fit tariq. Jangan duduk di jalan. Duduk di teras rumah. Ini apa? Hah? Ini larangan. Apa ininya? Maknanya? Hah? Kalau saya bilang sama yang di belakang antum itu. Tuh. Antum jangan nikahi wanita sembarangan karena berbahaya. Apa saya bilang gini? Apa makna perkataan saya? Larangan maknanya apa? Hah? Maknanya haram atau mubah? Hah? Mubah gitu. Berarti antum boleh saja nikahi sembarangan. Iya, maknanya adalah haram. Kalau saya bilang sembahlah selain Allah jika mau masuk ke neraka jahanam. Apa ini? Kalau saya bilang sembahlah Allah karena semua yang ada itu adalah Allah. Ini apa maknanya? Perintah. Tapi perintah yang batil ya. Nah gitu. Kita lanjutkan. Sekarang bagian terakhir dalam al-qismul awal. Yaitu mantuk sama mafhum. 12 sama 13 ini mantuk sama mafhum. Contoh saya mengatakan seperti ini. Ana jalisun. Kalimat yang saya ucapkan ini mantuknya adalah saya apa? Duduk. Ini namanya mantuk. Mantuk itu yang diucapkan, yang dilafadzkan. Apa yang dia lafadzkan? Nah, itulah adalah mantuk. Nah, kalau kita mau mengatakan ini mantuk, berarti siap-siap nanti untuk mendatangkan mafhum. Mafhum itu ada dua, mukhalafah sama muwafaqah. Muwafaqah. Kalau saya seperti ini mengucapkan ana jalisun, saya duduk. Pemahaman kebalikannya apa? Ya, saya tidak berdiri, kamu tidak berdiri.
Ini namanya apa? Pemahaman kebalikan. Kalau ini, kalimat ini tidak bisa digali mafhum muwafaqohnya. Kita cari yang ada mafhum muwafaqohnya. La takul lahuma uffin. Ini firman Allah, jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu uff, cis, gitu Bang. Mantuknya apa ini? Kita dilarang mengucapkan apa? Cis. Kemudian mafhum mukhalafahnya apa? Kebalikannya, kita diperintahkan berarti berkata yang baik. Paham? Kebalikan dari cis, berarti diam atau bermuka baik atau yang bagus-bagus bagi orang tua, enggak menyakiti. Mafhum muwafaqah itu yang lebih dari yang diucapkan. Mafhum muwafaqahnya adalah la tadrib, jangan kamu pukul, jangan kamu tendang. Kenapa bisa diambil ini? Karena yang terkecil saja dilarang, apalagi yang besar. Paham? Dia yang lebih tinggi daripada yang diucapkan muwafaqah itu. Maka dari kalimat ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengambil faedah apa? Jangan kamu tampar orang tuamu, jangan kamu pukul, jangan kamu tendang. Mana dalilnya? Enggak ada diucapkan oleh Allah di sini. Yang ada hanyalah apa? Pemahaman muwafaqah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena yang rendah saja dilarang. Yang rendah saja dilarang. Sudah? Kita hapus lagi ini, kita datangkan contoh. Ya? Mana ini? Ini. Mukhalafah. Kebalikan. Mukhalafatun. Pemahaman kebalikan. Kalau ini pemahaman yang lebih tinggi daripada yang diucapkan. Muwafaqah. Sudah? Contoh yang lain, sudah saya hapus ini. Contoh yang lain masih berkaitan dengan mantuk sama mafhum. Di dalam hadis, seseorang apabila ada 3 orang atau 4 orang, taruhlah ada 2 orang di belakang, 3 orang di belakang sana. A, B, C. Ini orang-orangnya, paham? Ini berbicara, tapi berbisik-bisik. Tanpa mengikutkan ini. Ini namanya tanah jauh. Tanah jauh. Ini namanya tanah jauh. Di dalam hadis, apabila ada 2 orang atau 3 orang, jangan si A dan si B itu berbisik-bisik sementara nggak izin dulu sama si C. Paham? Atau dia berbahasa daerah yang dipahami hanya 2 orang. Yang ketiganya nggak dia pahami. Kenapa? Karena si C ini bisa tersinggung meskipun dia nggak dibicarakan. Nggak lagi dibicarakan. Paham? Cuma kalau ini izin dulu.
afwan ya, saya mau bicara lagi rahasia dengan teman saya ini. Ini tidak membuat dia tersakiti. Tapi kalau antum langsung apalagi melirik-lirik ke dia terus, terus antum mau bicik-bicik pelan-pelan, atau antum berbahasa Bugis atau berbahasa Banjar, dia nggak paham. Dia orang Jawa. Makanya dia apa? Tanajau. Secara mantuk apa? Tanajau dilarang. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya apa? Dianjurkan berbicara yang keras agar si A itu mendengarkan juga, agar si A itu memahami, agar si C memahami perkataan kita berdua, agar tidak ada sakit hati. Nah, mafhum muwafaqahnya, pemahaman yang lebih tingginya, kalau berbisik-bisik saja dapat menyinggung hatinya, apalagi berbicara yang keras untuk menyakiti hatinya. Nah, ini namanya mafhum muwafaqah. Berbicara besar-besar itu lebih parah daripada hanya sekedar berbisik-bisik. Tapi untuk menyakiti hatinya. La tanajau. Nah, coba antum berikan mantuk sama mafhum mukhalafah. Terserah mau bahasa Indonesia. Ini dulu. Apa? Jangan menyentuh. Secara mantuknya ini larangan. Jangan menyentuh. Pemahaman kebalikannya? Kebalikan. Kalau antum sebutkan larangan, berarti datangkan kebalikannya, kebolehan. Jangan menyentuh, berarti apa yang boleh? Kan gitu. Yaitu nggak boleh menyentuh, boleh memandang. Kan? Apa yang boleh kalau kamu larang? Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Tak kala antum mengatakan boleh memandang, berarti tidak boleh menyentuh. La taqrabu zina. Mantuknya apa? Larangan mendekati zina. Mafhum mukhalafahnya apa? Iya, zina dijauhi. Mafhum muwafaqahnya? Iya, tidak boleh melakukan zina. Kenapa? Karena mendekati saja dilarang, apalagi terjun, apalagi masuk. Jangan kamu dekati Masjid Darut Taubah. Berarti apa? Larangan mendekati. Itu mantuknya. Berarti apa pemahaman kebalikannya? Harus menjauhi. Pemahaman muwafaqahnya yang lebih tinggi, nggak boleh masuk ke dalam Masjid Darut Taubah. Karena mendekati saja dilarang, apalagi masuk. Paham? Coba contoh yang lain. Nakala dengan tangan kanan. Apa itu? Nah, perintah. Terus dengan tangan kiri. Terus pemahaman kebalikannya? Tadi sudah antum sebutkan mafhum mukhalafahnya. Mafhum muwafaqahnya ada nggak yang lebih tinggi? Nggak boleh makan dengan kaki.
Hah? Kaki kiri, ya kan? Nah, tuh. Jangan melihat wanita yang bukan mahram. Harus melihat wanita yang mahram. Nah, iya, berarti mafhumnya harus melihat wanita yang mahram. Karena antum nafikan yang tidak mahram kan? Berarti yang harus yang mahram. Nah, itu mafhum begitu. Kalau antum mendatangkan larangan berarti yang boleh. Terus ya jangan dipeluk atau disentuh. Karena melihat saja dilarang, ya apalagi yang lebih tinggi yaitu menyentuh atau langsung memeluknya. Nah, itu. Nah, nah. Mukhalafah dulu ada. Iya, meminum. Meminum yang lain selain khamar. Hah? Enggak, itu bukan yang lebih dari minum. Yang lebih dari minum itu bisa mandi, ya kan? Apalagi mungkin ya cuci tangan atau lain itu yang lebih daripada minum kan? Padahal nggak ada di teks hadis nggak boleh mandi dengan khamar. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu namanya mafhum muwafaqah. Dari suatu lafaz kita bisa menggali lagi pemahaman yang tidak tersirat di dalam lafaz tersebut. Nah, tuh. Janganlah duduk di dalam masjid sebelum la tajlis, itu dalam hadis itu la tajlis qabla yusalli rakaatain, sebelum salat 2 rakaat. Nah, apa mantuknya ini? Mantuknya apa? Larangan salat, larangan duduk sebelum salat. Nah, mafhum muwafaq mukhalafahnya? Hah? Iya, disuruh salat 2 rakaat. Mafhum muwafaqahnya ada? Iya. Duduk saya dilarang apalagi baring atau sambil berlari-lari. Pak? Dua Kak, dua ini Pak. Mantuknya ada 2. Paham? Antum tambahkan lagi 2 berarti. Kalau antum mau mendatangkan 2 juga mafhum mukhalafah. Pertama, makanlah rezeki yang halal-halal. Nah ini, stopkan kalimatnya sini. Dan tambahkan lagi. Dan jangan berlebih-lebihan. Berarti antum harus datangkan 2 mafhumnya. Mafhum yang pertama, tidak boleh makan rezeki yang tidaklah halal. Nah, mafhum yang keduanya apa? Iya, makanlah secukupnya. Ada nggak mafhum muwafaqahnya? Kalau nggak ada, nggak usah didatangkan, nggak usah dipaksakan. Nggak ada. Nah, itu mah. Jangan apa? Nah, janganlah merokok di ruangan. Berarti selain ruangan boleh. Nah, selain di luar ruangan berarti boleh. Kalau antum mengatakan mutlak saja tidak boleh merokok. Mutlak. Di ruangan atau di luar ruangan semuanya dilarang. Kalau antum ikat dengan ruangan, berarti selain ruangan itu boleh. Nah, nggak ada muwafaqahnya ya. Larangan merokok berarti larangan memakan juga yang lebih tingginya ya. Nggak dibakar aja tapi langsung ditelan itu. Aduh. Nah,
Nah, jangan berteman dengan orang kafir. Mantuknya ini apa? Larangan berteman dengan orang kafir. Nah, apa maksud mukhalafahnya? Lawan orang kafir apa? Oh, orang muslim, berarti bertemanlah dengan. Nah, ada nggak mafhum muwafaqahnya? Maksudnya yang lebih daripada berteman. Berteman saja dilarang, apalagi berkasih sayang, berduaan, ya, dan seterusnya. Nah, gitu. Pemahaman yang lebih daripada berteman. Nah, itu gambaran untuk mafhum, mantuk, mafhum, muwafaqah, dan mukhalafah. Mantuk secara bahasa adalah al-malfut, yang dilafatkan, yang diucapkan. Secara istilahan, ma dalla alaihi lafdu la fi mahallin nutqi. Fi mahallin nutqi. Apa yang diucapkan, apa yang ditunjukkan ketika kita mengucapkan kalimat tersebut. Jadi mantuk ini meliputi semua yang sebelumnya kita pelajari. Apa itu? Baik itu nahi, amar, dohir, mutlak, muqayyad, semuanya masuk ke dalam apa? Mantuk. Kalau saya mengatakan seperti ini, saya duduk di masjid. Apa kalimat saya ini? Mantuk sekaligus mutlak. Kalau kita mau berbicara mantuknya saja, berarti lawannya nanti mafhum. Paham? Kalau kita berbicara mutlaknya saja, berarti lawannya muqayyad. Kalau saya mengatakan, saya duduk di masjid, ini muqayyad kan ya? Muqayyad dengan tempat. Kalau saya katakan, saya duduk mutlak berarti. Paham? Anda tidak terikat dengan waktu dan tempat. Tapi kalau antum mau bicara dengan mafhum atau mantuk saja, silahkan. Tapi kalau antum mau mengembangkan lagi, silahkan. Kalau saya bilang katakan gini, makanlah. Ini apa? Ini adalah perintah. Paham? Tapi kalau antum mau bicara mantuknya saja, oh mantuknya ini adalah begini. Mafhumnya seperti ini. Seperti itu, tergantung antum mau gunakan apa, judulnya apa, babnya apa. Nah, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa Pak pemahaman kebalikan daripada ayat ini? Secara mantuk dulu apa? Jelaskan ya. Yaitu apa? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pemahaman kebalikannya apa? Allah tidak mengharamkan jual beli dan tidak menghalalkan riba. Nah gitu. Itu namanya pemahaman kebalikan. Kalau ini ditetapkan berarti kebalikannya adalah dilarang. Kalau ini dilarang berarti ketetapannya apa? Dibolehkan. Jual beli dibolehkan, berarti pemahaman kebalikannya tidak dilarang. Riba diharamkan, berarti pemahaman kebalikannya apa? Tidak boleh dihalalkan. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa mafhumnya ini? Apa mantuknya? Perintah untuk sholat dan menunaikan zakat. Pemahaman kebalikannya apa? Tidak boleh meninggalkan sholat dan tidak boleh pula meninggalkan zakat. Nah, seperti itu. Mantuk terbagi 3. Saya berikan gambaran saja karena kalau dibacakan semua ini agak lama. Saya berikan gambaran. Mantuk itu terbagi 2. Saya langsung kasih gambaran saja biar antum paham.
Mantuk terbagi menjadi dua. Ada yang sorry, ada yang sorry. Sorry itu jelas. Jelas, secara lafaz kita sudah ketahui, bisa menjelaskan. Ada yang ghairu sorry. Ghairu sorry. Sorry itu tidak jelas. Sudah? Nah, sore ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama mutabaqah. Yang kedua tadammun. Tadammun. Yang ketiga iltizam. Iltizam. Mutabaqah ini artinya adalah apa yang nampak. Mutabaqah ini apa yang nampak dari yang dilihat. Sudah? Tadammun ini adalah kandungan. Kandungan dari apa yang dilihat. Iltizam ini adalah keharusan. Keharusan. Kandungan. Saya berikan contoh gini. Biasanya di atasnya kan ada bulan bintang gitu ya. Gimana gambar bulan? Terserah. Kalau ada gambarnya gini di atasnya, nah, mungkin kan? Nah, sepintas kalau antum melihat gambar ini, apa yang tersirat dari antum? Ini adalah masjid. Ini namanya mutabaqah. Apa yang nampak secara langsung? Kalau seperti ini, ada terasnya, ada pintunya. Ini apa? Rumah. Nah, gitu. Ini namanya mutabaqah. Apa yang terlihat langsung? Nah, ini antum sudah menghukumi ini adalah masjid. Paham? Sekarang apa kandungan yang ada di dalam masjid ini? Pertama ada jendela, ada pintu masuk, ada tikar untuk sholat gitu ya. Ada mimbar kalau untuk sholat Jumat. Ini kandungan yang ada di dalam apa? Di dalam masjid. Ada speaker, ada ini macam-macam di dalam masjid. Ada AC kalau ada AC-nya. Paham? Itu namanya apa? Kandungan. Yang berikutnya adalah iltizam. Coba, keharusan adanya masjid berarti apa? Adanya orang yang sholat. Keharusan dari adanya gereja berarti adanya apa? Adanya kebaktian di dalamnya. Paham? Keharusan dari rumah itu adanya apa? Ada pemilik rumah. Itu namanya keharusan, kelaziman. Nah, ini gambaran. Contoh lagi kita masukkan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh alim. Anda mendengar nama Allah alim? Nah, secara mutabaqah, kalau ada nama seperti ini al-alim, maha mengetahui, apa yang tersirat dari antum? Ini milik Allah, paham?
Oh ini nama Allah ini. Karena nggak ada yang alim, maha mengetahui. Terus kandungannya apa? Kandungannya adalah dzu ilmin. Dia memiliki ilmu. Karena nggak mungkin orang alim tapi dia bodoh. Paham? Pastilah terkandung apa? Kepemilikan ilmu padanya. Ini namanya apa? Tadomun. Paham? Apa yang keharusan dari ilmu? Al-ma'lum. Maklum. Yaitu apa? Dia mengetahui. Masa orang yang berilmu dia nggak ada yang diketahuinya? Baik yang ada di langit maupun ada di bumi? Kan nggak mungkin. Paham? Nah gitu. Ini namanya mutabaqah, tadammun, iltizam. Keharusan dari al-alim. Yaitu dia memiliki pengetahuan dan yang diketahuinya. Saya berikan lagi gambaran. Kita gambar orang ya, tapi nggak pakai mata nanti. Mana gambar orang itu? Ini lehernya, ini badannya, macam-macam lah. Ini tangannya. Ini kira-kira orang ini sedang apa ini? Naik onta atau naik apa ini? Hah? Naik kuda ya? Ini terus ada apa namanya orang, tapi rambutnya panjang, terus pakai rok, pakai apa namanya, pakai daster. Kira-kira yang tersirat dari antum ini lihat gambaran seperti ini apa? Ini adalah perempuan. Nah, apa kandungan dari perempuan tersebut? Ya, dia mungkin memiliki payudara, maaf ini, dia memiliki kemaluan farj, ya kan? Dia memiliki rahim. Kenapa? Karena ini tidak terdapat pada lelaki. Lelaki nggak punya payudara, nggak punya farj, nggak punya rahim. Meskipun yang lainnya ada kesamaan seperti mata, telinga, hidung, paham? Nah, kira-kira kelaziman dari seorang wanita apa? Kemayu gitu. Ya, ini kelazimannya kemayu. Dia apa namanya? Dia memiliki anak nanti. Karena laki-laki nggak mungkin punya apa? Punya anak. Nah, seperti itu namanya kelaziman. Hah? Apa? Ya, kelazimannya haid juga. Sekarang yang ghairu sharih. Paham ini yang apa namanya? Yang mutabaqah, tadammun sama iltizam. Nah, sekarang yang ghairu sharih. Yang ghairu sharih ini dia tidak seperti ini. Ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah al-iqtida. Yang pertama adalah al-iqtida. Yang kedua adalah al-ima. Yang ketiga al-isyarah.
Yang ketiga adalah al-isyarah. Nah, jadi maaf ini tadi ada kesalahan. Kalau yang sorry hanya dua, yang goiri sorry hanya satu, yaitu iltizam. Iltizam ini yang meliputi tiga ini. Jadi dari goiru sore itu ada iltizam. Nah, iltizam ini meliputi tiga hal ini. Jadi saya tadi menjelaskan secara umum bahwa apa yang diucapkan itu meliputi tiga hal ini. Paham? Cuma pembagiannya, kalau yang sore itu dua, kalau yang goiru sore itu satu. Kita kasih gambaran, iktido ini adalah apa yang tersirat, apa yang tersembunyi, kalau sekiranya tidak ditampakkan, maka akan menjadi rusak. Ini namanya iktido. Apa yang rusak, apa yang tersirat atau tersembunyi, kalau tidak ditampakkan, kalimat tersebut menjadi rancu. Contoh saya mengatakan seperti ini, sebagaimana firman Allah, faman kana, dalam surah Al-Baqarah ini ayat 184. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Coba lihat firman Allah ini, barang siapa yang ada di antara kalian sakit atau dia sedang melakukan perjalanan, maka hendaklah menggantinya di hari yang lain. Ini kaitannya dengan puasa, paham? Apa yang antum tangkap dari kalimat ini secara mantuknya? Orang yang safar atau sakit, puasa atau enggak puasa, dia harus mengganti di hari yang lain. Paham? Kan gitu gambarannya. Karena langsung dihukumin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kamu mau puasa atau enggak puasa harus ganti di hari yang lain. Paham? Kira-kira kalau orang puasa, orang sakit berpuasa, sah enggak puasanya? Sah. Tapi dalam ayat ini enggak sah. Kenapa? Karena disuruh diganti hari yang lain. Bukankah sesuatu yang harus diganti di hari yang lain, ini namanya apa? Ini namanya qadha, kan gitu ya. Berarti yang perbuatan saat ini enggak dianggap. Paham ini dari ayat ini? Nah, di ayat ini ada suatu kalimat yang harus ditampakkan. Kalau enggak ditampakkan akan menjadi rusak pemahaman ayat ini. Kenapa? Karena orang yang safar, orang yang sakit boleh berpuasa. Paham? Karena di zaman Rasulullah ada sahabat yang dia safar pun berpuasa. Paham? Maka harus ditampakkan dalam kalimat, ada suatu kalimat, yaitu apa? Di sini ada yang tersirat di sini, yaitu fa'aftara.
Barang siapa di antara kalian sakit atau dia safar lalu tidak berpuasa, aftor ini kan iftar ya, dia makan gitu. Lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Menjadi benarlah pemahaman ayat ini kalau ditampakkan apa? Aftar. Tapi nggak boleh ditambah-tambah di dalam Al-Quran ya. Nah gitu. Ini namanya iktidok. Suatu kata yang tersirat atau yang tersembunyi kalau nggak ditampakkan maka akan rusak makna tersebut. Sudah? Kita berikan contoh yang lain. Saya hapus ini. Contoh yang lain. Allah kan berfirman dalam surah An-Nisa dan surat yang lainnya. Allah berfirman di sana, hurrimat alaikumul maitata waddama. Hurrimat alaikum al-maitata waddama. Dari ayat ini diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Coba antum pikirkan. Yang antum tangkap dari ayat ini apa? Diharamkan. Apanya yang diharamkan? Apakah menyentuhnya? Ataukah menjualnya? Ataukah menyimpannya di dalam rumah? Ataukah memakannya? Coba kira-kira. Apa yang antum pahami? Keharaman di ayat ini. Nah, memakannya. Kenapa? Karena menyentuhnya boleh, ya memegangnya boleh, lemparnya dengan tangan boleh, boleh nggak? Nah, kalau sekiranya tidak ditampakkan di sini, hurrimat alaikum akla, maka akan menjadi umum keharumannya di sini. Baik itu jual belinya, baik itu menyentuhnya, baik itu memandangnya, baik itu mendengarnya. Maka ditampakkan kalimat akla, berarti dia apa? Khusus makan yang diharamkan. Paham? Demikian juga darah. Kalau antum kumpulin darah tersebut dengan tangan antum, nggak boleh akhi. Allah mengharamkannya. Hurrimat alaikumud al-maitata waddama. Oh enggak, bukan itu yang diharamkan. Tapi yang diharamkan adalah akla, makan. Nah, akla ini namanya al-iktidok. Iktidok. Yaitu suatu kata yang tersimpan atau yang tersirat, kalau tidak ditampakkan, maka akan menjadi rusak pemahaman terhadap kalimat yang diucapkan. Contoh yang lain. Innamal a'malu binniyat. Coba lihat kalimat ini. Antum sudah masyhur ya di telinga antum ini. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Apa yang antum pahami dari kalimat ini, dari mantuk ayat hadis ini? Amalan itu haruslah dengan niat. Baik dengan niat yang salah ataupun niat yang benar. Pokoknya harus amalan itu dengan niat. Antum sholat, baik itu untuk dapat gaji atau untuk dapat THR, pokoknya antum niatkan aja. Sembarangan aja, paham? Ini ayat, ini hadisnya, pemahaman dari hadis ini.
Mau niat itu benar atau salah, pokoknya amalan harus dengan niat. Paham? Harus dengan niat. Nah, di sini ada kalimat dilalatul iqtida. Kalau tidak ditampakkan maka akan menjadi kurang jelas hadis ini. Yaitu apa? Makbulah au mardudah. Makbulatun atau mardudatun. Coba lihat. Innamal a'malu makbulatun au mardudatun binniyat. Sesungguhnya amalan diterima atau ditolak itu dengan niat. Kalau niatnya benar berarti diterima, kalau niatnya rusak maka ditolak. Paham? Tidak serta-merta atau mutlak amalan itu diterima semuanya meskipun dengan niat. Tapi apa? Diterima atau ditolak itu takarannya dengan apa? Dengan niat. Nah, ini namanya dilalatul iqtida. Yang kedua adalah al-ima. Al-ima. Ini yang kedua. Ima'u. Ima ini adalah menyandarkan hukum idofatul hukmi ila kepada sababihi au illatihi. Menyandarkan hukum kepada sebab atau alasan. Sebab atau alasan. Contoh, ada orang terdengar anak kita ranking 1. Paham? Masya Allah, anak kita juara 1. Tahfidnya juga juara 1. Hafal 30 juz. Hukuman ini ada seorang bertanya kepadanya, Pak, kenapa anak Bapak dihukumi ranking 1 dan juara 1 dan tahfidnya banyak? Bapak langsung menyebutkan alasan kenapa anak saya ini juara 1. Dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Paham? Berarti sebab dia mendapatkan ranking 1 dan juara 1 adalah apa? Bersemangat belajar. Bapak yang satu ini kepengen nanti menyamakan kepada anaknya juga. Nah, kalau kamu mau ranking 1 atau hafalanmu banyak, maka bersemangat dalam belajar. Paham? Ini namanya apa? Ima. Yaitu mengambil sebab perbuatan tersebut yang menjadikan adanya hukum. Sehingga nanti bisa disamakan kepada yang lain. Terus ada seorang pasangan pasutri, pasangan suami istri punya anak 1. Ada seorang bujangan bertanya, kok antum punya anak? Apa alasannya antum punya anak? Oh, alasannya saya punya anak, nikah dulu. Ya kan? Terus berhubungan. Oh gitu ya, iya. Saya mau terapkan deh kepada bujangan-bujangan yang lain. Di antaranya saya juga nikah dulu, terus berhubungan, punya anak. Paham? Berarti apa sebabnya dia memiliki anak adalah nikah berhubungan. Karena nikah saja tanpa berhubungan, ini nggak bisa menyebabkan adanya anak. Paham ini? Kita berikan contoh dari Al-Quran. Dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 38. As-sariku was-sariqatu. As-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma. Allah berfirman ini, perhatikan.
Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Terus ada orang bertanya, ya Ustadz, ya Syekh, kenapa kedua tangannya dipotong? Hah? Kenapa? Agar saya kepenginnya saya ini dan teman-teman saya nggak dipotong juga tangannya. Kenapa dia dipotong tangannya? Maka karena dia mencuri, sarikoh. Dia mencuri. Oh, berarti sarikoh ini adalah sebab dia dipotong tangannya. Berarti saya nggak mau dong mencuri. Agar tidak apa? Tangan saya dipotong. Maka sarikoh ini adalah ima. Yaitu sebab atau alasan kenapa terjadinya suatu hukum. Terjadinya potong tangan ini. Paham? Azani wa zaniyah, dalam firman yang lain, pezina laki-laki, pezina perempuan maka dicambuk. Paham? Dicambuk. Terus ada orang berkata, Ustaz, kenapa wanita dan laki-laki tersebut dicambuk? Oh, karena dia berzina. Oh, berarti alasan atau sebab dia dicambuk saya nggak mau dia berzina, saya nggak mau teman-teman saya berzina agar tidak dicambuk. Coba antum berikan alasan yang ima. Orang malas tidak akan naik kelas. Karena tidak naik kelasnya, hukuman tidak naik kelas ini karena dia malas. Ini adalah ima, sebab terjadinya suatu hukum. Tuh. Nah, sebab hukuman dia ditilang karena nggak pakai helm. Nah, terus? Sebab antum makan karena lapar. Orang yang mau makan berarti harus lapar dulu. Gitu. Terus? Berarti apa menyebabkan dia dibangkitkan dalam keadaan hina? Perbuatan ribanya dia. Jadi orang-orang yang nggak mau dibangkitkan dalam keadaan terhina, jangan sekali-kali berbuat riba. Apa? Iya. Sebab dia kena penyakit apa? Karena dia merokok. Maka orang-orang yang nggak mau terkena penyakit banyak, jauhilah rokok. Tidak akan kaya. Berarti antum menghukumi orang yang malas itu fakir. Ya kan? Fakir. Kalau nggak mau fakir, jangan malas. Iya, kencing dan mengadu domba. Berarti sebab dia disiksa karena apa? Kencing nggak dibersihkan dan mengadu domba. Maka jangan sampai mau diadab kalau mau tidak meninggalkan ini. Apa? Sebab tenggelamnya karena tidak berenang, tidak pandai berenang. Jangan sampai-sampai mau terjun ke laut kalau nggak bisa berenang, kan ya? Karena ini nanti bisa disamakan kepada yang lain. Himbauan untuk menjauhi atau mengerjakan. Mendapatkan apa? Keselamatan. Berarti yang mempelajari elektronik, kimia, terus apa lagi? Kedokteran, itu tidak selamat ya? Kalau tidak didasari oleh ilmu agama, pasti rusak ya.
Nah, yang berikutnya adalah al-isyarah. Al-isyarah. Yang ketiga adalah al-isyarah. Isyarah ini yang ditunjukkan dari lafaz. Pemahaman yang ditunjukkan dari lafaz. Nah, kita berikan contoh dulu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Taruhlah waktu masuknya sholat subuh jam berapa? Jam 5 gitu ya. Jam 5 berapa? 00 ya, taruhlah ya. Jam 5.00. Ketika datang waktu subuh jam 5.00, maka ini adalah batas akhir seseorang makan, minum, paham? Terus berjima. Paham ini? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ini batas. Atau namanya istilahnya apa ya? Dalam bahasa kita itu imsak. Nah, imsak. Pembatas. Paham? Terus ada orang di sini. Taruhlah ini kan jam 5.00 ya. Jam 5.00. Kita kurangi sedikit, kurangi 1 menit berapa? Jam 4.59. Paham? Dia di jam 4.59. Tinggal 1 menit. Dia makan di sini, masih ada di tenggorokannya, tapi belum ditelan. Paham? Atau minum teh masih ada di mulutnya. Belum ditelan. Kira-kira teh masuk jam 5, dia batal nggak puasanya kalau dia nelan itu? Hah? Ah, tidak, karena sudah masuk. Sudah masuk di mulut, tinggal ditelan. Paham? Kira-kira ada orang yang berhubungan di sini di jam 4.59. Selesai berhubungan di jam 5. Dia belum sempat mandi junub. Kira-kira puasanya batal atau tetap sah? Nah, sah. Kenapa? Karena dia tidak berjima di sini. Tapi berjimanya di sini meskipun di jam 4.59. Terus bolehnya seseorang mandi junub di jam 5 atau lebih, jam 5 berapa gitu? Apa yang menunjukkan ini? Isyarah. Isyarah dari lafaz tersebut, kalau sampai sini masih boleh berjima, berarti kalau masuk waktu belum mandi junub, maka ini boleh. Kan nggak mungkin orang yang berjima di jam 4.59 terus di jam yang sama juga mandi junub. Kan waktunya mepet. Paham? Waktunya mepet. Maka apa? Dibolehkan setelahnya. Nah, ini namanya apa? Isyarah. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Contoh yang lain lagi, seorang wanita yang hamil, minimal kehamilannya itu boleh dikeluarkan bayi yang ada di dalam janin, itu 6 bulan. Paham? 6 bulan. 6 bulan. Udah?
Masa menyusui itu berapa? 24. 24 bulan. Paham? 6 bulan tambah 24 berapa? Hah? 30. Disebutkan dalam surah Al-Ahqaf itu salasuna, itu disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ya. Salasuna fi sholat. 30 bulan. Saya nggak tahu, lupa saya ayatnya. 30 bulan. Masa pengurusan bayi tersebut mulai dari kandungan sampai selesai penyusuan. Yaitu apa? 30 bulan. Nah ini. Nah sementara 6 bulan ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan adalah ama ini, 2 tahun. 2 tahun. Yaitu 24 bulan. 24 bulan disebutkan di dalam ayat yang lain 30 bulan. Kalau masa menyusui itu 24 bulan, sementara mengurusi anak tersebut selama 30 bulan, berarti apa? Minimal kehamilan baru boleh dilahirkan berapa? 6 bulan. Nah, 6 bulan ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang menunjukkan ini adalah isyarah. Yaitu 30 kurang 24. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran 30 sama 24. Yang 6 bulan ini tidak disebutkan. Maka boleh seorang wanita yang hamil 6 bulan untuk mengeluarkan kandungannya. Kalau sekiranya fisiknya nggak sanggup lagi melanjutkan kehamilan, maka boleh mungkin sesar di umur bayi 6 bulan. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dari mana diambilnya ini? Dari isyarah. 30 kurang 24. Nah, ini mengenai isyarah, ima, dan iktida. Ada yang mau ditanyakan ini? Sebelum kita pindah ke mafhum. Mafhum mukhalafah sama mafhum muwafaqah. Nah, sekarang kita pindah ke mafhum. Kita sudah berikan contoh tadi sebelumnya ya. Al-mafhum. Mafhum itu ada 2. Muwafaqah. Sama mukhalafah. Mukhalafah. Kita berikan contoh lagi mafhum mukhalafah, muwafaqah. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Al-Jum'ah ayat 9. Allah kan berfirman di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ilaihi wa darul bai'
Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk sholat Jumat, yaitu adzan yang kedua, kalau adzannya 2 kali, adzan yang pertama kalau adzannya 1 kali, bersegeralah, fas'au, bersegeralah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang dilarang dalam ayat ini adalah al-bai'u, jual beli. Kenapa? Kenapa ada larangan jual beli dalam di hari Jumat ketika azan sudah dikumandangkan? Karena ini bisa menghalangi untuk pergi sholat Jumat. Paham? Ini menghalangi untuk sholat Jumat. Ini secara kontekstual ayat. Maka kita datangkan mafhum muwafaqohnya yang lebih tinggi daripada jual beli apa? Main bola, main futsal, berenang, karate dan yang lainnya. Paham? Lebih aula untuk dilarang ini. Kenapa? Karena dia lebih apa namanya? Lebih ini untuk tidak pergi sholat Jumat. Maka yang lebih daripada al-bai' di sini apa? Mungkin main bola, mungkin main game atau yang lainnya. Kenapa? Karena bisa menghalangi sholat Jumat. Maka ditinggalkan. Ustaz, kan nggak disebutkan di dalam ayat tersebut main bola, main futsal. Larangan main futsal ketika apa namanya? Sudah dikumandangkan adzan. Enggak, ini akhi mafhum muwafaqah. Jual beli saja dilarang yang ada manfaatnya, apalagi yang nggak ada manfaatnya. Paham? Apalagi yang sia-sia. Jualan bubur saja nggak boleh, apalagi hanya sekedar main kelereng, main bola dan yang lainnya. Paham? Jadi tidak diucapkan mafhum muwafaqah itu. Tapi diambil dari apa? Dari pemahaman. Dengan illah yang sama. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Ayat 23. Di situ kan Allah mengatakan, janganlah kamu menggabungkan antara dua wanita yang bersaudara. Dua wanita yang bersaudara. Contoh, saya punya istri namanya Fatimah. Taruhlah, saya berikan contoh ini Fatimah. Paham? Fatimah ini punya saudara namanya Aisyah. Saya sudah nikahi si Fatimah, maka saya dilarang menikahi si Aisyah. Haram. Kecuali saya sudah ceraikan si Fatimah. Atau si Fatimahnya sudah meninggal dunia, baru boleh nikahi si Aisyah. Karena tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara dalam satu rumah. Atau dalam satu pernikahan. Paham? Apa alasan larangan? Yaitu idza, bisa menyebabkan pertengkaran, perkelahian di antara saudara ini. Paham? Mafhum muwafaqahnya tidak boleh juga menggabungkan antara istri dengan tantenya, kholatuhu. Dengan tantenya, baik tante dari ibu ataupun tante dari bapak. Kenapa? Karena bisa membuat bentrok. Bisa membuat perkelahian di antara keduanya. Paham? Nah ini alasan larangannya. Ini namanya mafhum muwafaqah yang lebih tinggi daripada yang diucapkan. Yang contoh fala taqul lahuma uffin ini sudah disebutkan sebelumnya. Sudah? Sekarang kita menyebutkan tentang mafhum mukhalafah.
Kalau mukhalafah itu kebalikan dari apa yang kita ucapkan. Kalau kayak gini apa namanya? X ya. Kalau gini-gini apa ini? Penetapan, bukan? Maksudnya saya ingin mengatakan gini, kalau saya menetapkan isbatun, maka nanti nafinya apa? Lawannya adalah nafyun, penafian. Kalau saya mengatakan saya makan, berarti lawannya apa? Saya tidak makan. Kalau saya menafikan saya tidak makan, berarti lawannya apa? Kalau dinafikan, lawannya apa? Ditetapkan kan gitu ya. Saya tidak makan. Berarti dia apa? Nah, dia apa? Mungkin dia minum atau dia duduk atau yang lainnya. Pokoknya gitu, isbat nanti lawannya nafi. Nafi lawannya isbat. Kebalikannya. Contoh saya mengatakan gini, saya sedang berdiri. Saya sedang berdiri. Apa mafhum mukhalafahnya? Antum tidak duduk. Paham? Antum tidak duduk. Saya memakai baju biru. Berarti tidak memakai baju putih, merah, dan yang lainnya. Ini apa? Mafhum mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah ada beberapa jenis yang disebutkan di sini, ada 4. Mafhum mukhalafah ada 4. Al-mukhalafah itu ada 4. Yang pertama adalah bisifah. Bisifah. Dengan sifat. Contoh saya katakan telah datang ar-rajul, laki-laki. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Tidak datang perempuan, laki-laki, paham? Kita datangkan sifatnya. Ar-rajulu at-tawil, yang tinggi. Tawil, laki-laki yang tinggi. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Yaitu tidak datang lelaki yang pendek. Nah, ini namanya dengan sifat. Atau kita katakan, aku melihat laki-laki yang kaya. Ini kan kaya sifatnya kan ya? Goniyun. Berarti apa? Pemahaman kebalikannya dengan sifat juga. Aku tidak melihat laki-laki yang miskin. Ini namanya dengan apa? Dengan sifat. Kalau sekiranya kalimat tersebut kita menyebutkannya dengan sifat. Aku i'tikaf di masjid yang baru. Berarti apa? Pemahaman kebalikannya? Aku tidak i'tikaf di masjid yang lama. Nah, coba antum datangkan ini dengan sifat. Apa? Cita, apa itu cita? Pacar? Macan. Macan warna putih. Ada macan warna putih? Nah, berarti tidak melihat macan warna coklat. Nah, ya. Itu. Belus balon yang berwarna hijau. Nah, berarti tuh. Berarti yang jelek antum nggak suka ya. Ini dengan sifat, nanti sebentar yang lainnya. Kemudian yang kedua, mafhum bil illah. Mafhum dengan illah.
Illa itu adalah alasan. Alasan perbuatan. Khamar dilarang. Khamar dilarang karena apa? Karena memabukkan gitu ya. Muskir. Muskir. Kemudian asir. Asir. Asir itu jus. Dilarang nggak jus? Hah? Enggak. Kenapa? Karena khamar ini alasan pelarangannya adalah memabukkan. Kalau asir dia tidak memabukkan. Berarti kita katakan gini, kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Yang tidak memabukkan itu tidak haram. Setiap pencuri dipotong tangannya. Apa pemahaman kebalikannya? Kalau tidak mencuri, tidak dipotong tangan. Kenapa? Karena ini ada illah hukum. Sebab hukum itu terjadi. Setiap pezina, kullu zaniyah. Setiap pezina itu dirajam. Berarti yang nggak berzina nggak dirajam. Nah, coba antum datangkan yang dengan alasan, dengan illah. Contoh. Apa? Nah, setiap racun mematikan. Antum menghukumi seluruh racun itu mematikan. Terus, berarti kalau nggak racun, nggak mematikan. Nah, tuh. Alasan turunnya hujan itu apa? Karena adanya air di langit. Gitu ya. Kalau nggak ada air di atas nggak mungkin turun hujan. Nah, gimana antum menyebutkan itu tentang hujan ini? Hujan sama dengan air. Setiap ada hujan berarti ada air. Ya kan? Berarti pemahaman kebalikannya. Kalau nggak ada hujan, berarti nggak ada air di atas. Karena nggak mungkin ada suatu hal yang turun kalau di atas nggak ada. Nah, itu apa? 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 Membunuhmu ya. Alasan adanya hukuman membunuh itu karena apa? Karena merokok. Pemahaman kebalikannya? Iya, kalau tidak merokok berarti tidak membunuh. Nah, yang ketiga adalah dengan syarat. Bisyarat, dengan syarat. Bisyarti. Saya mengatakan begini, jika kamu begini, maka kamu akan begini. Berarti pemahaman kebalikannya, kamu nggak melakukan ini, berarti kamu kayak gini. Contoh saya mengatakan, jika kamu mau dapat Lailatul Qadar, maka kamu tunggu-tunggu aja setiap malam pada bulan Ramadan. Pasti kamu dapat. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau kamu nggak tunggu di malam, tunggunya di siang, kamu nggak dapat. Kalau kamu mau punya anak, maka apa? Nikahlah. Pemahaman kebalikannya, kalau kamu nggak mau punya anak, nggak usah nikah.
Ya kan? Kalau kamu nggak mau punya anak, nggak mau merepotkan gitu, kalau ada anak, maka apa? Gak usah nikah, tabatul aja. Nah, sebagaimana Allah, kan nggak nikah Allah, berarti nggak punya anak. Allah nikah nggak? Nah, nggak punya istri kan? Berarti nggak punya anak. Ini dengan syarat. Ini banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Wa in kunna ulatu hamlin fa'amsiku alaihinna. Jika wanita yang diceraikan itu dalam keadaan hamil, maka dia mendapatkan nafkah selama masa iddahnya. Contoh, ada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Dia dalam keadaan hamil. Taruhlah hamilnya itu 7 bulan sudah diceraikan. Nggak tahu masalah ada apa, masalah diceraikan. Maka si suami ini tetap berkewajiban memberikan nafkah. Selama apa? Selama kehamilan wanita tersebut. Jika wanita itu nggak hamil, maka apa? Berarti tidak ada kewajiban nafkah. Paham? Sudah putus, sudah selesai, sudah selesai masa iddahnya, sudah kamu pergi kemana aja terserah. Nggak ada lagi saya kewajiban untuk memberikan nafkah. Contoh yang lain lagi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah mengatakan di sini man yuridi Allahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan pahamkan agama. Syarat untuk orang ada kebaikan pada dirinya adalah dia paham agama. Kalau nggak mau ada kebaikan pada diri antum, jangan pahami agama. Paham? Karena di sini diikat dengan syarat. Syarat orang yang mau menginginkan kebaikan dari Allah, maka dia harus paham agama. Kalau nggak mau kebaikan berarti keburukan, maka jangan sekali-kali pelajari agama. Paham? Pelajari ilmu yang lain. Pasti kamu mendapatkan keburukan. Apapun gelarmu, S-teler kah, S3 kah, S2 kah, pokoknya kalau jurusannya bukan jurusan agama pasti merusaknya. Atau apa yang dia lakukan tanpa didasari ilmu agama pasti belok sana belok sini. Siapa lagi yang belum? Pak, nih berikan contoh dengan syarat. Nah, maka bekerjalah. Ini syarat bagi mereka yang mau punya harta. Pemahaman kebalikannya? Kalau mau miskin maka menganggurlah. Tapi sekarang pengangguran digaji katanya ya. Coba. Apa? Kalau ingin hartanya berkah maka keluarkanlah zakat. Pemahaman kebalikannya dengan syarat tersebut apa? Kalau ingin hartamu nggak berkah, maka jangan sekali-kali keluarkan zakat. Apa? Diikat dengan syarat ya. Hadiah tersebut diikat dengan syarat. Apa itu? Puasa. Kalau nggak berpuasa nggak ada hadiah. Nah, yang terakhir yang keempat dengan goyah. Goyah ini akhir tujuan. Goyah itu akhir tujuan. Dalam surah Al-Qadr itu kan disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu
fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta. Nah, hingga pakai hingga kan di sini. Hatta matola'il fajar. Hingga muncul atau datangnya waktu sholat subuh. Jadi malaikat ini turun. Kapan berhentinya? Tak kala datang waktu sholat subuh. Pemahaman kebalikannya, kalau belum muncul waktu sholat subuh, maka apa? Malaikat turun terus. Paham? Kalau sekiranya di suatu negara malamnya lebih panjang, taruhlah malamnya dia 22 jam, ada yang seperti malamnya 22 jam. Maka berarti selama itu juga malaikat turun. Paham? Kalau sekiranya waktu di suatu negara itu malamnya lebih pendek, taruhlah 2 jam atau 3 jam, maka selama itu juga apa? Turun. Jadi dibatasi dengan goyah. Kalau belum ada ini, maka begini masih. Paham? Ini namanya goyah. Kalau saya berkata, saya berjalan dari rumah saya hingga ke masjid. Paham? Hingga ke masjid. Apa yang antum pahami dari perkataan saya? Nah, kalau sudah masuk di dalam masjid, tidak dihitung lagi jalan. Ya, mungkin dia langsung duduk atau langsung sholat. Enggak mundar-mandir lagi, dia muter-muter di dalam masjid. Kapan berhentinya dia berjalan? Tak kala sampai di masjid. Contoh lagi di dalam Al-Quran ini, tidak boleh seorang suami yang sudah mentalak istrinya 3 kali menikahinya. Paham? Tidak boleh. Contoh, antum ada istri, antum talak 3 dia, maka selama-lamanya antum gak boleh menikahi wanita tersebut. Paham? Kapan bolehnya? Hatta yang kihal goir. Hingga dia dinikahi oleh orang lain. Hingga dia dinikahi oleh orang lain, terus diceraikan, barulah antum boleh menikahinya lagi. Pemahaman kebalikannya apa? Kalau tidak dinikahi oleh orang, maka sampai kapanpun antum tidak bisa menikahinya. Tapi kalau hingga dinikahi oleh orang, sampai dinikahi orang, baru dia ceraikan, barulah boleh antum apa? Halal bagi antum menikahinya lagi. Nah, coba antum berikan contoh yang goyah. Apa-apa? Dari orang gila. Pena diangkat onam. Jadi catatan itu amalan keburukan orang gila ataupun kebaikannya tidak dicatat. Karena kolam diangkat dari kertas. Berarti nggak dipakai nulis. Paham? Kapan pena ini mencatat lagi? Tak kala apa? Dia sadar. Pemahaman kebalikannya apa? Nah, kalau nggak sadar, dia nggak dicatat-catat. Kolam ini nggak turun ke kertas. Nah, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Pemahaman kebalikannya apa? Kalau muncul matahari berarti ada sholat. Kalau nggak muncul berarti nggak ada sholat. Kalau dari subuh sampai muncul matahari ini 10 jam, maka 10 jam itu pula nggak ada sholat. Larangan waktu sholat. Paham? Fajar sodik atau waktu sholat subuh. Berarti apa?
Maksudnya salah tak? Salah untuk ucapannya. Makan dan minumlah, tidak berpuasa lah gitu ya. Sampai muncul fajar sodik atau waktu sholat subuh. Pemahaman kebalikannya apa? Hah? Nah, yang berikutnya dengan dorof. Kita hapus ini. Yang kelima dengan dorof. Dorof itu kalau dalam bahasa Arab, ini yang kelima sekarang ya. Dorof, dorfu. Dorfu itu bisa tempat atau waktu. Makan itu tempat atau zaman. Zaman itu waktu. Zamanun. Saya di depan rumah. Ana amamal bait. Saya di depan rumah. Apa pemahaman kebalikan dari ini? Dari kalimat saya? Saya tidak di belakang rumah. Ini dengan dorof, yaitu tempat. Ada dengan zaman, dengan waktu. Al-yawm, hari ini, yaumul jum'ah. Mengabarkan seperti ini. Hari ini adalah hari Jumat. Berarti apa? Zaman Jumat, waktu Jumat. Pemahaman kebalikannya berarti hari ini bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kalau saya mengatakan seperti ini, saya sedang di masjid. Ini terikat tempat nggak? Nah, kalau saya mengatakan lagi, saya berada di masjid di hari Sabtu. Nah, tempat dan waktu. Pemahaman kebalikannya apa? Saya tidak di masjid di hari Minggu, ya, paham? Saya tidak ada di masjid di hari Minggu. Nah, coba antum berikan yang makan ataupun zaman terserah. Nah, saya berpuasa di bulan Ramadan. Berarti waktu ya. Nah, pemahaman kebalikannya antum nggak mau puasa di bulan Syawal. Puasa wajib. Tempat. Pemahaman kebalikannya antum nggak di Sulawesi. Tuh. Saya tidak jualan. Itu nggak ada waktu, nggak ada tempatnya itu. Dimika. Kalau antum bilang saya tidak dijualan di bulan Ramadan, berarti waktu. Kalau bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan yang lainnya saya jualan. Itu pemahaman kebalikan. Tapi kalau antum pakai tempat, saya tidak jualan di Wika. Berarti puasa, Syawal, Dzulqa'dah antum jualan. Ya kan? Karena antum ikatnya dengan tempat saja. Antum mungkin jualan di Liwai atau jualan di tempat yang lain. Nah, yang berikutnya mafhum dengan hal, dengan keadaan. Al-hal. Keadaan. Saya mengatakan seperti ini. Saya berdiri dalam keadaan menulis. Saya berdiri dalam keadaan menulis. Apa yang antum pahami dan mafhum mukhalafah dari kalimat saya ini? Ya berdiri, ya tidak sambil melamun, tapi dia sambil menulis, dalam keadaan menulis.
Contoh yang lain lagi. Saya datang dalam keadaan berkendaraan. Nah, apa yang antum pahami? Saya tidak datang dalam keadaan jalan kaki, tapi berkendaraan. Contoh lagi Allah mengatakan, man qatala mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, ini hal, ini sifat. Ini ada dua mafhum yang bisa dikeluarkan. Maka kan balasannya jahanam ya, neraka jahanam kan ya, jahanam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya jahanam. Kapan? Kalau dalam keadaan muta'ammi dan sengaja. Ini keadaannya, paham? Sengaja dia ambil pisau gitu, terus dia tikam orang mukmin tersebut. Mungkin utangnya nggak dibayar-bayar gitu, terus dia bunuh. Dia sengaja. Ini hal, keadaan. Pemahaman kebalikannya, kalau dia bunuh nggak sengaja, maka nggak ada balasan jahanam, paham? Dia lagi belajar panah, gitu. Ada seorang mukmin lewat, pas panah itu lepas dari busurnya, kena kepalanya, meninggal dunia di tempat. Maka apa? Tidak ada balasan jahanam, karena dia bunuhnya bukan dengan sengaja. Kalau sifat, apa yang antum bisa keluarkan dari mafhum mukhalafah sifat ini? Barang siapa yang membunuh apa? Orang kafir, maka tidak ada balasan jahanam. Karena yang dia bunuh orang kafir atau orang musyrik. Paham ini? Nah, coba Pak, antum datangkan dengan keadaan. Janganlah apa? Dalam keadaan kamu mabuk. Nah, ini larangan. Tapi larangan tersebut diikat dengan keadaan. Kalau keadaan itu hilang, maka larangan itu pun tidak ada. Nah, pemahaman kebalikannya apa? Nah, silahkan sholat kalau tidak mabuk atau sedang sadar. Apa belakangnya? Nah, dalam keadaan duduk. Pemahaman kebalikannya apa? Nah, tidak belajar dalam keadaan berdiri. Apa? Datanglah ke masjid dalam keadaan bersih dan wangi. Pemahaman kebalikannya dalam keadaan bau bawang atau bau jigong atau bau keteak, gitu ya? Karena lebih bau keteak ini lebih menyengat daripada bau jigong atau bau bawang. Iya, ini perintah dari Rasul. Lebih baik kamu itizal. Itizal itu menyendiri daripada harus menyakiti malaikat dan orang mukmin yang ada di dalam masjid. Nah, sekarang dengan lakop. Lakop. Yang ketujuh adalah dengan lakop. Lakop ini bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama makanan. Paham? Contoh saya mengatakan kul tomat. Tomat. Atau kul tufah. Kul tufah. Makanlah apel. Paham?
makanlah apel. Ini lakop, nama buahan. Berarti apa? Tidak boleh kamu makan jeruk, makan durian dan yang lainnya. Paham? Ini mafhum mukhalafah dari kalimat ini. Kalau sekiranya Allah mengatakan antum akifuna fil masajid wa antum akifuna fil masajid, diikat oleh tempat gak ini? Masajid yaitu masjid, lakop. Sementara kalian itikaf di masjid, berarti pemahaman kebalikannya nggak boleh itikaf di mana? Di lapangan bola, di rumah, di kantor, ya, atau di bioskop. Nggak boleh karena diikat dengan tempat. Kalau saya mengatakan akrim Zaidan, akrim Zaidan. Zaidan ini kan nama orang ya. Muliakanlah Zaid. Maka antum nggak boleh memuliakan Ahmad, nggak boleh memuliakan si Ibrahim. Kalau saya perintahkan muliakan si Zaid, terus antum muliakan Ibrahim, berarti antum belum memenuhi perintah saya. Berarti antum belum memenuhi kewajiban. Paham? Antum diperintahkan sholat, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Sementara antum berdoa saja atau joget-jogetan saja. Maka apa? Antum belum memenuhi kewajiban. Antum salah paham terhadap apa yang diucapkan. Nah, ini namanya apa? Dengan lakop. Coba antum dengan lakop. Setiap manusia, lakop manusia. Berarti jangan berbuat baik kepada monyet, kambing, gitu. Hah? Mana? Iya. Coba, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berarti nggak boleh ruku sama? Oh iya. Aduh. Ikutilah sunnah Rasulullah. Berarti sunnah Fir'aun nggak boleh diikutin. Atau sunnah orang-orang Yahudi. Nah, yang berikutnya adalah hasar. Yang terakhir adalah hasar. Al-hasar ini pembatasan. Hasar. Kalau dalam ilmu balaghah, hasar ini dengan innama. Innama atau la dengan illah. Innama atau dengan la dan illah. Contoh saya mengatakan ini. Dalam firman Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Paham? Innama ilahukum ilahu wahid. Berarti apa? Tuhan itu tidak ada lebih dari satu. Paham? Karena Allah membatasi. Paham? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Berarti apa? Pemahaman kebalikannya, tidak ada amalan yang tidak disertai dengan niat. Paham? Tidak ada amalan yang tidak disertai dengan niat. Kalau sekiranya ada amalan tanpa didasari oleh niat, maka orang ini gila. Orang yang melakukan ini gila. Karena dia nggak tahu apa tujuan dari perbuatannya. Linglung dia. Hilang akalnya sementara waktu. Paham? Kenapa? Karena dibatasi dengan niat. Contoh lagi. Yang pakai la sama illah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti pemahaman kebalikannya apa?
Kalau ada yang disembah selain Allah itu apa? Batil. Kan gitu. Yang berhak hanya Allah. Berarti yang nggak berhak itu adalah batil. Nah, coba antum berikan contoh dengan pembatasan. Nah, hanyalah yang masuk ke dalam surga yang mengucapkan syahadat. 6. Pemahaman kebalikannya, yang tidak bersyahadat tidak akan masuk surga. Baik itu Nasoro, Yahudi, orang musyrik, Majusi, dan yang lainnya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Pemahaman kebalikannya, iya, orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran karena ini dibatasi. Orang yang suci saja. Tidaklah, enggak, yang pakai hanyalah, innama atau la ilah. Hanya saja orang yang mau menikah itu yang mampu berjima. Ya kan gitu. Pemahaman kebalikannya apa? Iya. Kalau tidak mampu berjima, jangan sekali-kali nikah. Sia-sia, buang-buang uang saja. Kan gitu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah. Nah, ba'ah ini jima. Barang siapa di antara kalian mampu untuk berjima, maka nikahlah. Pemahaman kebalikannya apa? Kalau nggak mampu berjima, jangan sekali-kali nikah. Kalau sekiranya layu, jangan apa? Jangan menikah. Pak, datangkan contoh yang lain. Lakukanlah, itu perintah berarti, bukan hanya saja. Bukan hasar, pembatasan. Coba yang dengan pembatasan, Pak. Tidaklah wanita musyrik kecuali apa? Iya, berupa pasangan yang musyrik juga. Berarti ini pembatasan, wanita musyrik harus dengan wanita musyrik juga. Pemahaman kebalikannya? Pemahaman kebalikannya, seorang musyrik nggak boleh nikah dengan muslim atau orang kafir, gitu. Apa? Hanya saja orang yang sholat, orang yang berakal. Nah, orang yang berakal. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu dengan adat, dengan bilangan adat. Yang ke-9 dengan adat, bilangan. Kalau saya mengatakan seperti ini, cambuklah minum khamar 40 kali. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Tidak boleh mencambuk lebih dari 40 kali atau kurang dari 40 kali. Zikirlah setelah sholat 99 kali. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Tidak boleh berzikir lebih atau kurang daripada 99 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Saya bilang gini, tawaflah 7 kali, sa'ilah 7 kali. Berarti apa pemahaman kebalikannya? Tidak boleh tawaf lebih dari 7 atau kurang dari 7. Nah, coba ya antum dengan adat.
Sholat asar 4 rakaat. Nah, sholat asarlah 4 rakaat. Kalau dia kerjakan 3, berarti belum memenuhi perintah antum ya, karena ini terikat dengan bilangan. Hah? Nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Pakai bilangan. Gak boleh lebih dari 4. Lebih dari 4. Kalau digabung 2 tambah 3 tambah 4. Hah? Nggak boleh juga. Ya karena terikat dengan bilangan tertentu, yaitu 4 paling maksimalnya. Tapi kalau digabung 2 tambah 3 tambah 4 9, nggak boleh juga. Hah? Bayarlah zakat fitri 2,5 kg. Nah, kalau bayar 3 kilo boleh. Antum batasi dengan 2,5. Oh iya, boleh. Ya boleh berarti. Nah, kalau antum mengeluarkan hukum seperti ini harus bayar 2,5. Kalau lebih nggak diterima, kalau kurang pun nggak diterima. Berarti antum membatasi dengan bilangan. Betul? Basuhlah tempat yang dijilati anjing sebanyak 7 kali di kampung mereka. Basuhlah yang dijilati anjing dengan 7 kali. Berarti lebih dari itu atau kurang dari itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanlah kurma dengan jumlahnya ganjil. Ganjil. Berarti pemahaman kebalikannya yang genap nggak boleh. Beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Kalau beli 1 nggak ada gratis 1. Kalau beli 4 gratis 2 nggak? Jualan. Pak? Ulanglah setiap doa 3 kali saat zikir pagi dan petang. Ulanglah apa? Setiap doa Itu nggak ada bilangan di situ. 3 kali. Oh, ulanglah 3 kali doa setiap pagi, zikir pagi dan petang. Pemahaman kebalikannya tidak boleh diulang lebih dari Ulangi 3 kali. iya, kurang atau lebih. Tawaflah di Ka'bah 7 kali. Berpuasalah di bulan Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh. Berarti nggak boleh lebih dari itu ya. Nah, kita cukupkan. Ada yang ditanyakan? Yang batas. Hah? Yang batas. Apa? Yang batas itu. Batasan. Iya, batas. Dia boleh minta boleh. Nah, Anda nggak paham. Pembatasan. Iya. Pembatasan itu dengan innama atau la illah, yang artinya hanya saja. Hanya saja. Berarti nggak, itu pembatasan. Nggak boleh yang lain. Kemarin saya sholat Jumat di An-Nasai. Saya dengarkan khotib berceramah. Khotib tersebut Ustaz Rafi'i membacakan hadis Rasulullah. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adna baqar qaraditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum adzullah hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan ina, yaitu jual beli riba, dan kalian sibuk mengurusi peternakan, pertanian, meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Kapan kehinaan itu terangkat? Kalau kalian kembali kepada agama. Saya bingung mikir dengan usul fikih. Kalimat ini apakah dia umum, khos, ataukah mafhum mantuk sama mafhum mukhalafah? Paham? Karena ada ilah hatta di situ. Paham? Karena hatta ini kan ada di dalam taksis juga kan ya? Taksis, saya bingung lagi kemana mafhumnya ini kalau kita mengatakan hatta di sini adalah taksis, pengecualian dari umum. Paham? Kalau kita mengatakan dullah kehinaan itu umum, mana lafaz umumnya?
Kalau jual beli dengan riba, mana lafaz umumnya? Saya bingung. Saya terbingung sejenak mikirkan ini apa ini? Umum khos atau mantuk dengan mafhum? Mafhum mukhalafah. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah mafhum mukhalafah dengan goyah. Yaitu apa? Kapan selesai kehinaan? Kapan kehinaan tersebut terangkat? Tak kala apa? Kembali kepada agama. Kalau nggak kembali kepada agama, berarti kehinaan itu tetap apa? Tetap ada dan terus menerus ada. Nah, seperti itu. Hatta ini kan digunakan di taksis, digunakan di mafhum juga. Maka lihat kapan digunakan di taksis, kapan digunakan di mafhum mukhalafah. Kalau sebelumnya umum berarti di taksis. Kalau sebelumnya nggak ada umum berarti di mafhum mukhalafah. Nah begitu. Jadi kalau mau melatihan perhatikan aja ayat, hadis yang diucapkan, antum baca ayat, ini kira-kira apa ini? Kalau gitu antum akan berkembang terus. Ini apa ini ya? Ini mafhumkah, mantukah, mutlakah, muqayyad? Nah, gitu. Antum mungkin coba antum ngomong deh, saya akan menggali usul fikih dari ucapan antum. Itu bentuk-bentuk latihan. Dan insya Allah nanti kita praktekkan besoklah kita praktekkan di Al-Quran langsung. Kita gali ilmu usul fikih. Subhanallah wa bihamdihi.